Ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Mereka menuntut program andalan tersebut di-stop karena dinilai cuma jadi ajang korupsi baru dan pemborosan uang negara. Tapi di sisi lain, beberapa pihak yang lain juga memohon agar program tersebut jangan pernah dihapus karena sangat membantu dapur mereka. Jadi, hari ini kita akan membedah situasi paling panas per Juni tahun 2026 ini mengenai nasib program makan bergizi gratis atau MBG dan alasan dibalik gelombang demonstrasi mahasiswa yang sedang masif yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas datanya, saya mau tanya langsung nih, apakah kalian tim setuju program ini lanjut atau tim setuju sama mahasiswa buat dihapus saja? Tulis argumen terkuat kalian di kolom komentar sekarang. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersihkan dulu dari segala hoaks yang beredar di media sosial. Banyak narasi yang mengatakan bahwa per Juni tahun 2026 ini program MBG sudah dihentikan total karena anggarannya dipangkas. Nah, ini keliru Bapak Ibu sekalian. Faktanya, distribusi makanan ke sekolah-sekolah saat ini memang sedang jeda operasional sementara. Kenapa? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang sedang memasuki masa libur, ya, akhir tahun begitu ya, untuk ajaran sekolah. Anak-anaknya libur, jadi tidak ada distribusi ke kelas. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan kalibrasi total. Karena jujur saja, realisasinya memang belum sempurna. Sampai pertengahan tahun 2026 ini, program baru menjangkau sekitar 43 juta murid begitu ya, dari target awal. Nah, sisanya sebagian besar ada di wilayah 3T yang mungkin secara logistik setengah mati ya buat ditembus begitu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke area yang memicu perdebatan sengit nih. Kenapa mahasiswa dari berbagai kampus besar malah mendesak program ini untuk dievaluasi total? Bahkan sebagian dari mereka ada yang menuntut dihentikan secara permanen. Apakah mereka tidak kasihan melihat gizi anak-anak Indonesia? Tuntutan mahasiswa ini sebenarnya punya landasan akademik ya, dan tentu pengawasan yang sangat serius. Kalau kita bedah dari kacamata kebijakan publik, maka ada 3 alasan utama kenapa mahasiswa mengamuk begitu, mengkritisi program ini. Yang pertama, ini kaitan dengan masalah anggaran belanja negara. Jadi pagu anggaran MBG tahun 2026 ini memang sangat masif. Berada di kisaran triliunan rupiah ya, bahkan sempat mengalami penyesuaian intensif. Nah, mahasiswa khawatir anggaran raksasa untuk Badan Gizi Nasional ini mengorbankan sektor krusial lainnya seperti subsidi energi, terus anggaran kesehatan umum begitu ya, hingga bantuan fasilitas pendidikan tinggi yang justru sedang mahal-mahalnya. Yang kedua, isu korupsi di tingkat lokal. Jadi mahasiswa memang mencium aroma busuk potensi kebocoran anggaran ya di tingkat bawah. Nah, mereka menyoroti pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di beberapa daerah yang tentu rawan ditunggangi oleh oknum politik lokal atau vendor nakal yang menyunat kualitas makanan demi keuntungan pribadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, kasus penangkapan oknum terkait tata kelola gizi beberapa waktu lalu. Nah, itu yang membuat mahasiswa murka begitu ya, geram. Yang ketiga, terkait dengan carut-marut data penerima. Yang
tentu masih sering meleset di lapangan. Akibatnya ada wilayah yang anaknya sudah berkecukupan malah mendapat jatah begitu ya. Sementara di beberapa pelosok daerah miskin makanannya justru tidak sampai atau bahkan basi di jalan karena logistiknya yang buruk. Dan masih banyak lagi tuntutan lainnya kaitan dengan MBG ini ya yang dilayangkan oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, aksi mahasiswa ini adalah bagian penting dari interaksi aktor begitu ya dalam tata kelola kolaboratif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengevaluasi program raksasa ini tentunya ya. Jadi tekanan dari mahasiswa justru bisa menjadi bahan bakar bagi lembaga pengawas seperti BGN maupun BPK ya dalam rangka memperketat standarisasi operasional dan menutup celah-celah kecurangan sebelum operasional sekolah kembali dimulai pasca libur panjang ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan tuntutan mahasiswa adalah merupakan alarm, pengingat bagi pemerintah bahwa program populis dengan anggaran yang jumbo ya akan selalu berada di bawah mikroskop publik. Selama tuntutan tersebut berbasis data dan berfokus pada perbaikan sistem tata kelola, maka hal tersebut sangat sehat bagi demokrasi dan perbaikan kualitas program MBG ke depan gitu ya. Dari berbagai poin tuntutan yang berkembang gitu, apakah ada fokus isu tertentu seperti transparansi anggaran ya, pelibatan ekonomi lokal atau aspek akurasi data yang menuntut kalian ya Bapak Ibu paling penting lah begitu untuk segera direspon oleh pemerintah. Silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi narasi mahasiswa ini langsung dihantam balik ya oleh realita di akar rumput. Di minggu yang sama saat mahasiswa demo menolak, ratusan masyarakat dan emak-emak di Jakarta dan Medan justru menggelar aksi tandingan. Mereka membawa spanduk bertuliskan MBG irit jajan dan lanjutkan MBG begitu ya. Nah, bagi masyarakat kelas bawah mungkin program tersebut bukan soal politik atau hal lainnya. Ini soal urusan perut dan keberlangsungan hidup harian mereka. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari juga sudah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan karena penerima manfaatnya nyata begitu katanya ya. Pemerintah mengklaim sudah melakukan efisiensi anggaran belanja lain hingga 300 triliun rupiah untuk memastikan program ini jalan tanpa mengorbankan APBN secara ugal-ugalan. Jadi, apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Program makan bergizi gratis ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia adalah program yang mensupport gizi generasi masa depan dan bantalan ekonomi bagi rakyat kecil. Tetapi di sisi lain, kalau tidak diawasi ketat seperti yang diteriakkan oleh mahasiswa, maka program triliunan rupiah ini ya bisa berujung jadi ladang korupsi baru yang tentu saja bisa merugikan kita semua. Momen libur sekolah bulan Juni ini adalah waktu pembuktian bagi pemerintah. Apakah mereka bisa memperbaiki sistem distribusi, transparansi anggaran, dan yang paling penting, membersihkan oknum-oknum koruptor di tubuh tata kelola gizi. Atau tuntutan mahasiswa yang mengatakan bahwa program ini kacau total justru terbukti benar. Sekarang giliran Bapak Ibu yang bicara. Buat Bapak Ibu yang punya anak atau adik yang menerima program ini, bagaimana kualitas makanannya di lapangan. Dan buat kalian yang setuju dengan gerakan mahasiswa, apa solusi alternatif yang ditawarkan? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Share ke grup biar makin ramai diskusinya. Dan pastikan
ikuti channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.